Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Mangindo Marika dengan nomor MPM 23.100103778. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah pemrograman struktur program dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, dari ketentuan-ketentuan tersebut sudah saya buatkan program, yaitu membuat pengenalan dan pendataan pasien secara sederhana di aplikasi DP++. Jadi kita masuk ke aplikasi, langsung saja kita sudah memasuki aplikasi DP++-nya. Berikut program yang sudah saya buat. Terdapat total 115 baris untuk program yang telah saya buat. Jadi program yang telah saya buat ini bertujuan untuk membantu mengelola data pasien seperti menambahkan, mencari, menampilkan semua data pasien yang sudah ditambahkan dan menghitung rata-rata usia pasien yang sudah ditambahkan. Nah, di bagian header di awal program saya menggunakan pustaka stdiu untuk berfungsi menginput dan output, serta string H untuk memanipulasi string, dan saya juga mendefinisikan max patient dengan nilai 100, yang berarti kita bisa menyimpan hingga 100 data pasien. Nah, untuk struktur data, saya mendefinisikan struktur pasien, ID, nama, dan keluhan pada pasien yang akan ditambahkan nanti. Kemudian fungsi main yang saya tambahkan adalah inti dari program. Di sini saya mendefinisikan array pasien untuk menyimpan data pasien, variabel pasien count untuk melacak jumlah pasien, dan option untuk pilihan menu di pengguna. Untuk menu utama, saya menggunakan perulangan do while untuk menampilkan menu utama. Menu ini terus muncul sampai pengguna memilih opsi untuk keluar setiap pilihan di menu proses menggunakan switch case. Nah, kita masuk ke menu-menu yang ada di program saya, yaitu ada 5 menu. Untuk menambahkan pasien, mencari pasien, menampilkan semua pasien, menghitung rata-rata usia pasien, dan keluar dari program. Mulai dari menambahkan pasien. Untuk opsi pertama, menambahkan pasien baru, program ini meminta pengguna memasukkan ID, nama, usia, dan keluhan pasien, lalu menyimpan data tersebut ke dalam array pasien yang sudah saya tambahkan tadi di atas. Nah, itu untuk opsi pertama, yaitu menambahkan pasien. Yang kedua ada opsi mencari pasien, yang dimana kita dapat mencari pasien berdasarkan ID yang sudah kita tambahkan pada opsi pertama. Program akan mencari ID tersebut dalam array pasien. Jika ditemukan, program akan menampilkan informasi lengkap pasien tersebut. Nanti akan muncul data pasien yang sudah kita tambahkan tadi dengan kita mencari ID-nya saja. Kemudian yang ketiga, opsi ketiga yaitu menampilkan data semua pasien. Opsi ketiga merupakan opsi menampilkan semua data pasien yang sudah didaftarkan. Informasi ditampilkan dalam bentuk tabel dengan kolom ID, nama, usia, dan keluhan. Yang keempat, opsi keempat merupakan menghitung rata-rata usia, yang dimana semua pasien yang sudah terdaftar, program akan menambahkan semua usia pasien dan membaginya dalam jumlah pasien. Nah, yang kelima yaitu keluar dari program. Merupakan opsi terakhir yang dimana pengguna bisa keluar dari program dan menampilkan pesan terima kasih sebelum keluar. Nah, itu isi dari program yang sudah saya buat. Berikut akan saya cobakan merun hasil dari program yang sudah saya buat. Baik, langsung saja kita coba untuk jalankan program yang sudah saya buatkan untuk mengecek apakah ada yang error ataupun yang belum sesuai dari program yang sudah saya buat. Langsung saja. Nah, di tampilan awal akan muncul menu pendataan pasien, yang dimana pengguna bisa memilih salah satu menu yang sudah ada di sini, yaitu tambahkan pasien, cari pasien, tampilkan semua pasien, hitung rata-rata usia pasien, dan keluar. Kita mulai dari awal, yaitu yang pertama untuk menambahkan pasien. Langsung saja kita ketik 1. Nah, nanti akan diminta untuk masukkan ID pasien. ID pasien ini berupa angka. Kita contohkan 01. Kemudian nama pasiennya Edo, usia pasien 21, masukkan keluhan pasien, yaitu demam.
memasukkan indikatornya sampai ke keluhan pasien, kita langsung akan diarahkan ke menu pendataan pasien yang menu awal tadi. Misalkan kita contohkan untuk menambahkan 3 pasien ya, untuk kita contohkan 02, pasien 20, kemudian keluhan pasien flu, dan sekali lagi 03 ya, Mahardika, kemudian usianya 20 juga, keluhannya batuk. Nah, saya sudah mencoba untuk menambahkan 3 pasien. Cobakan untuk opsi kedua, yaitu mencari pasien dengan menggunakan ID. Langsung saja kita klik 2. Nah, di sini kita akan memasukkan ID pasien. Kita langsung masukkan saja tadi contoh di pasien pertama, yaitu menggunakan ID 01. Kita ketik di sini 01. Nah, nanti setelah kita memasukkan ID pasiennya tadi, yaitu 01, nanti akan muncul notifikasi seperti berikut. Pasien ditemukan, ID pertama dengan nama Edo, usia 21, keluhannya demam. Opsi yang kedua, untuk opsi yang ketiga yaitu tampilkan semua pasien, yang dimana pasien yang sudah saya daftarkan tadi, ketiga pasien itu akan dimunculkan dengan berupa tabel. Kita contohkan 3. Nah, berikut tabelnya, yaitu akan muncul daftar pasien dengan 3 pasien yang sudah saya daftarkan tadi dengan ID 123, namanya berikut Edo, Komang, dan Mahardika, usianya 21, 20, 20, dan keluhannya sebagai berikut. Ini ditampilkan berupa tabel sederhana. Itu untuk pilihan menu yang ketiga. Kalau kita pilih pilihan menu yang keempat, yaitu hitung rata-rata usia, nanti akan muncul seperti berikut. Nah, rata-rata usia pasien yaitu 20,33 tahun, karena tadi terdapat 2 pasien yang umurnya sama, yaitu 20 dan 21 tahun. Beda cuma 1 tahun aja. Jadi 20 tahun lebih 3 bulan itu hitungannya. Nah, itu keempat menu yang sudah saya coba, yaitu yang pertama tambahkan pasien, yang kedua cari pasien, yang ketiga tampilkan semua pasien yang berupa tabel, dan keempat menghitung rata-rata usia pasien yang sudah didaftarkan. Nah, untuk menyelesaikan program ini kita tinggal klik opsi pilihan menu yang nomor 5, yaitu keluar. Nah, berikut sudah keluar dari programnya, keluar dari program, dan terima kasih. Mungkin segitu saja video dari saya tentang penjelasan program yang sudah saya buat, yaitu pendaftaran dan pendataan pasien secara sederhana menggunakan bahasa pemrograman C++ dan aplikasi D++. Mana video ini saya buat untuk memenuhi kuliah pemrograman struktur 1 memperoleh nilai UAS di semester 3 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya sengaja maupun tidak sengaja di video saya ini. Tutup video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.